Siap. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah yang nanti akan warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini mengumumkan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah 1446 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. Pertama, terkait dengan Ramadan 1446. Satu, pada hari Jumat Legi 29 Syakban 1446 Hijriah atau 28 Februari 2025 Masehi, ijtima jelang Ramadan terjadi pada pukul 7 pagi lebih 46 menit 49 detik WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk di Yogyakarta yaitu plus 4 derajat 11 menit 8 detik sehingga hilal sudah wujud. Pada saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk, karena itu hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Kedua, terkait dengan bulan Syawal 1446 Hijriah pada hari Sabtu Kliwon 29 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 29 Maret 2025, ijtima jelang Syawal 1446 terjadi pada pukul 17 lebih 59 menit dan 51 detik WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam untuk Yogyakarta yaitu minus 1 derajat 59 menit 4 detik, hilal belum wujud. Pada saat matahari terbenam Sabtu 29 Maret 2025 Masehi itu di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di bawah ufuk, hilal belum wujud. Karena itu umur bulan Ramadan 1446 Hijriah disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari. Karena itu di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi. Yang ketiga, terkait dengan Dzulhijjah 1446. Pada hari Selasa Wage 29 Dzulqa'dah 1446 bertepatan dengan 27 Mei 2025 Masehi, ijtima jelang Dzulhijjah 1446 terjadi pada pukul 10 lebih 4 menit 18 detik waktu Indonesia Barat. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta adalah plus 1 derajat 27 menit dan 7 detik sehingga hilal sudah wujud. Pada saat matahari terbenam Sabtu 27 Mei 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk, hilal sudah wujud. Karena itu di wilayah Indonesia tanggal 1 Dzulhijjah yang 1446 jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Mei 2025 Masehi. Karena itu hari Arafah 9 Dzulhijjah 1446 jatuh pada hari Kamis Pon 5 Juni 2025 dan Idul Adha yang berarti 10 Dzulhijjah 1446 jatuh pada hari Jumat Wage tanggal 6 Juni 2025
Masehi. Berdasarkan hasil hisab tersebut, maka pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada hari Sabtu Pahing 1 Maret 2025. 1 Syawal 1446 jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025. 1 Dzulhijjah 1446 jatuh pada hari Rabu Kliwon 28 Mei 2025. Yang keempat, hari Arafah 9 Dzulhijjah 1446 jatuh hari Kamis Pon 5 Juli 2025 Masehi. Dan yang terakhir, Idul Adha 10 Dzulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada hari Jumat Wage 6 Juli 2025 Masehi. Demikian Bapak Ibu, maklumat ini disampaikan agar menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammadiyah telah menyampaikan maklumat tentang pelaksanaan awal puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, di mana berdasarkan Majelis Tarjih dan Tajdid yang dipedomani oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, telah ditetapkan bahwa puasa Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 1 Maret 2025 hari Sabtu. Idul Fitri 1 Syawal jatuh pada 30 Maret tanggal 31 Maret. Jadi Idul Fitri jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025 dan Idul Adha jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Dan tadi pimpinan pusat Muhammadiyah juga telah menyampaikan 10 poin pesan Ramadan sebagai bahan untuk refleksi keagamaan bagi kaum muslimin maupun juga refleksi kebangsaan bagi seluruh warga dan elit bangsa. Kami memberikan maklumat ini dan sekaligus pesan Ramadan agar ketika kita memasuki awal bulan Ramadan, pertama, kalau ada perbedaan-perbedaan pelaksanaan nanti di awal Ramadan, Idul Fitri maupun Idul Adha, bagi kita tetap mengedepankan toleransi, tasamu, dan hal itu sudah menjadi kekayaan keagamaan kita yang selama ini dijunjung tinggi, untuk tidak menjadi perbincangan yang terus-menerus, apalagi menjadi potensi keretakan, karena kita memang belum memiliki satu kalender global tunggal untuk seluruh dunia di lingkungan dunia Islam yang nanti memang memerlukan kesepakatan dari seluruh dunia Islam yang tentu perjalanannya masih panjang sebagaimana diperjuangkan oleh Muhammadiyah dengan kalender global Islam tunggal. Dan selama kita masih berproses ke situ, tentu kita kedepankan sikap tasamu, toleransi dalam perbedaan. Yang kedua, kaum muslimin khususnya itu setiap tahun kan melaksanakan puasa Ramadan, beridul fitri, beridul adha. Kami pimpinan pusat Muhammadiyah mengajak untuk
tidak stagnan, tidak berada di posisi zumud, di mana kita selalu melaksanakan ibadah-ibadah itu, tetapi ibadah-ibadah Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha itu tidak membawa proses perubahan dalam jiwa, pikiran, dan orientasi tindakan kita sebagai muslim, baik individual maupun kolektif, yang kami sebut membawa pencerahan. Pencerahan ini yakni perubahan dari hal-hal yang buruk ke hal yang baik, dari hal-hal yang baik ke hal-hal yang terbaik, menuju pada kehidupan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia kesemastaan yang semakin lebih baik lagi. Nah, dalam konteks itu kami mengajak, jadikan puasa, nanti juga Idul Fitri dan Idul Adha dengan seluruh rangkaian ibadahnya sebagai proses internalisasi nilai yang membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa kerohanian yang tinggi. Bahkan kami sebut sebagai jiwa kerohanian yang luhur dan utama dalam sikap, dalam tindakan, sehingga baik dalam beragama maupun dalam kehidupan kita bisa membawa maslahat dan rahmat bagi kehidupan. Sehingga keberagamaan itu betul-betul melahirkan teladan terbaik, itu yang kami harapkan. Sehingga kita dalam berkata-kata menjadi yang terbaik, dalam bertindak menjadi yang terbaik, kemudian juga terpantul dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kaum muslimin menjadi teladan dalam kehidupan. Yang kedua, bagi warga bangsa juga di tengah kehidupan sosial dan perubahan sosial yang begitu dinamik, termasuk pengaruh media sosial dan ekosistem kehidupan yang serba bebas, kami juga mengharapkan bahwa puasa membawa jalan baru kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama atas setiap umat yang berbeda agama, sehingga kita bisa memupuk persaudaraan, kemudian juga persatuan, kemajuan itu dalam rumah kemajemukan yang bisa membawa pada peradaban bersama yang menyelamatkan, yang harmoni, dan membawa pada kemajuan. Bagi elit bangsa, baik di tingkat nasional maupun di daerah, kita berharap jadikan momentum puasa Ramadan, juga nanti Idul Fitri dan Idul Adha, untuk memperkaya keluhuran batin agar dalam menjalankan amanah rakyat itu betul-betul penuh dengan spiritualitas yang tinggi. Jadikan amanah itu sebagai mandat luhur atas nama Allah yang melahirkan keterpercayaan, keadilan, kebaikan, dan jiwa kenegarawanan, seraya menjauhi hal-hal yang buruk, korupsi, pemborosan, gitu kan, penyalahgunaan kekuasaan tadi disebutkan, sekaligus juga yang menunjukkan arogansi diri, merasa sebagai pejabat publik yang kemudian kita tidak bisa menjadi teladan di hadapan warga masyarakat. Bahkan PP Muhammadiyah mengajak kepada seluruh elit bangsa, baik tokoh agama maupun secara keseluruhan, untuk memperkaya ilmu dan hikmah. Kami percaya bahwa para elit bangsa di berbagai golongan dan lingkungan, di pemerintahan maupun kekuatan bangsa, memiliki kekayaan, kemampuan yang tinggi dalam hal urusan-urusan kebijakan, memanage, dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu meningkat lagi dalam mengurus urusan bangsa dan negara, itu perlu ilmu.
yang lebih mendalam, lebih luas, sehingga Indonesia itu betul-betul dibawa pada tujuan dan cita-citanya sebagaimana para pendiri bangsa yang kaya ilmu.